Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ika Juliana Nindum, Isti Purwasih, Muhammad Satria Fatmaja, Kurin Aulia, Indah Lianavia Rahmat, Nia Kusuma Wardani, Nadia Anita Sari, dan Syifa Nur Izati. Kelompok kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan proforma. Apa sih laporan keuangan proforma itu? Laporan keuangan proforma adalah estimasi atau perkiraan susunan laporan keuangan pada waktu yang akan datang berdasarkan rasio-rasio pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan laporan keuangan proforma cukup penting bagi perusahaan dan investor pada umumnya, terutama dari segi perencanaan keuangan. Selanjutnya adalah kegunaan. Kegunaan laporan keuangan proforma diantaranya 1. Menilai apakah kinerja perusahaan sesuai dengan target umum perusahaan itu sendiri dan harapan investor. 2. Mengestimasi dampak dari perubahan-perubahan operasi. 3. Mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan. 4. Menentukan rencana yang memaksimalkan nilai pemegang saham. Bagaimana penyusunan laporan keuangan proforma itu? Penyusunan laporan keuangan proforma memerlukan asumsi-asumsi, misalnya tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja, dan aktiva tetap. Analisis bisa merubah-rubah asumsi tersebut untuk melihat sensitivitas proyeksi keuangan terhadap perubahan asumsi tersebut. Selanjutnya, prosedur penyusunan laporan keuangan proforma. Yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa mendatang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional atau harga pokok penjualan, biaya penjualan, dan administrasi, biaya pajak di luar bunga, dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksi pada 1 dan 2. Yang keempat, menentukan biaya pendataan financial cost dan hutang pada ketiga, dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Yang kelima, menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan atau laporan rugi laba dan neraca. Penjelasan selanjutnya mengenai contoh penggunaan rasio yang digunakan dalam membuat laporan proforma. Berdasarkan data di atas, maka susunlah laporan keuangan proforma dengan perhitungannya, yaitu besarnya kewajiban sama dengan financial leverage dikalikan dengan total ekuitas, di mana financial leverage sebesar 0,5 dikalikan dengan 40 juta ditambah 36 juta, lalu menghasilkan angka 38 juta. Total aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dengan hasil 114 juta. Kas dan piutang sama dengan aset tes rasio ditambah kewajiban dengan hasil 57 juta. Kemudian penjualan sama dengan aset turnover dikali penjualan dengan hasil 228 juta. Piutang sama dengan collection period dikali penjualan dibagi 360, yaitu 22.800.000. Selanjutnya adalah penjumlahan kas. Kas dapat diperoleh dari jumlah kas ditambah piutang dikurangi piutang, di mana kas ditambah piutang dengan jumlah 57 juta kemudian dikurangi piutang dengan jumlah 22.800.000 rupiah. Maka hasil kas yang diperoleh adalah 34.200.000 rupiah. Kemudian laba kotor. Laba kotor dapat diperoleh
dengan penjumlahan gross profit margin dikali penjualan, di mana gross profit marginnya adalah 40%, kemudian dikali penjualannya adalah 228 juta. Maka hasil laba kotor yang diperoleh adalah 91.200.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualan atau HPP. HPP dapat diperoleh dari penjualan dikurangi laba kotor, di mana penjualannya adalah 228 juta, kemudian dikurangi 8 laba kotornya adalah 91.200.000 rupiah. Maka HPP atau harga pokok penjualan yang diperoleh adalah 136.800.000 rupiah. Kemudian persediaan dapat diperoleh dengan perjumlahan harga pokok penjualan atau HPP dibagi inventory turnover, di mana harga pokok penjualan atau HPP-nya adalah 136.800.000 rupiah, kemudian inventory turnover-nya adalah 8, maka persediaan yang diperoleh adalah 17.100.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah aktiva tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh dari penjumlahan total aktiva dikurangi kas tambah piutang ditambah persediaan, di mana total aktivanya adalah 114 juta, kemudian dikurangi kas dengan jumlah 34.200.000, kemudian piutangnya adalah 22.800.000 rupiah, kemudian ditambah persediaan dengan jumlah 17.100.000 rupiah. Maka total aktiva tetap yang diperoleh adalah 39.900.000 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disusun laporan keuangan proforma di bawah ini, yaitu pertama laporan neraca, aktiva, kas 34.200.000 rupiah, piutang 22.800.000 rupiah, persediaan 17.100.000 rupiah, aktiva tetap 39.900.000 rupiah, total aktiva 114 juta rupiah. Kewajiban hutang 38 juta rupiah, total kewajiban 38 juta rupiah. Ekuitas modal saham 40 juta rupiah, laba ditahan 36 juta rupiah, total ekuitas 76 juta rupiah. Yang kedua, laporan laba rugi, penjualan 228 juta rupiah, harga pokok penjualan 136.800.000 rupiah, laba kotor 91.200.000 rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.